Emang beneran gitu? Ada planet yang isinya berlian? Selamat datang dalam sebuah perjalanan menuju salah satu dunia paling ekstrim yang pernah ditemukan manusia. Sebuah planet yang tidak hanya panas, tetapi juga menyimpan kemungkinan komposisi yang tidak biasa. Sebuah dunia yang oleh banyak ilmuwan dijuluki sebagai planet berlian. Namun, seperti banyak hal dalam astronomi, kenyataannya jauh lebih kompleks daripada sekedar sebutan yang terdengar indah. Planet ini dikenal sebagai 55 Cancri. Ia tidak berada di tata surya kita, melainkan mengorbit pada sebuah bintang yang berjarak sekitar 40 tahun cahaya dari bumi, di konstelasi Cancer. Dalam skala kosmik, jarak tersebut tergolong cukup dekat, namun tetap cukup jauh untuk menjadikan setiap informasi tentangnya sebagai hasil dari dedikasi observasi yang panjang dan akurat. Penemuan 55 Cancri pertama kali diumumkan pada tahun 2004. Pada saat itu, metode yang digunakan masih terbatas dan informasi yang didapatkan pun belum sepenuhnya jelas. Namun, seiring waktu dengan berkembangnya teknologi observasi, gambaran tentang planet ini mulai terbentuk dan apa yang ditemukan jauh dari kata biasa. Planet ini termasuk dalam kategori Super Earth, sebuah jenis planet berbatu dengan ukuran yang lebih besar dari bumi, namun masih lebih kecil dibandingkan raksasa gas seperti Neptunus. Diameter 55 Cancri hampir 2 kali lipat dari bumi, namun masanya mencapai sekitar 8 kali lebih besar. Kombinasi ini menunjukkan satu hal penting, bahwa planet ini memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Namun, yang benar-benar membuat 55 Cancri menjadi sorotan bukan hanya dari ukurannya, melainkan jaraknya terhadap bintang induknya. Planet ini mengorbit sangat dekat dengan bintangnya, begitu dekat hingga satu kali revolusi hanya membutuhkan waktu sekitar 18 jam. Artinya, 1 tahun di planet ini bahkan belum cukup untuk menyelesaikan 1 hari di bumi. Kedekatan ekstrim ini menciptakan kondisi yang sulit dibayangkan. Suhu permukaannya diperkirakan mencapai lebih dari 2000 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan logam. Bahkan dalam beberapa model, permukaan planet ini diduga bukan terdiri dari tanah padat seperti yang kita kenal, melainkan lautan lava yang terus bergejolak. Namun, disinilah cerita mulai menjadi lebih menarik, karena di balik kondisi ekstrim tersebut, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak biasa pada komposisi planet ini. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa 55 Cancri mungkin memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi. Dalam kondisi tekanan dan suhu ekstrim, karbon dapat berubah menjadi berlian. Hipotesis ini kemudian memunculkan gagasan yang cukup populer, bahwa sebagian besar interior planet ini mungkin terdiri dari berlian, sebuah dunia yang secara harfiah bisa dipenuhi oleh struktur kristal karbon dalam skala yang sulit dibayangkan. Namun, sains tidak berhenti pada hipotesis pertama. Seiring dengan data yang semakin akurat, muncul pertanyaan baru. Apakah benar planet ini didominasi oleh karbon? Ataukah interpretasi awal tersebut terlalu sederhana? Pengamatan lanjutan menunjukkan bahwa komposisi bintang induknya mungkin tidak sekaya karbon seperti yang sebelumnya diperkirakan. Jika bintang tersebut tidak memiliki rasio karbon yang tinggi, maka kemungkinan besar planet yang terbentuk di sekitarnya juga tidak akan didominasi oleh karbon. Artinya, konsep planet berlian mungkin tidak sepenuhnya akurat. Namun, bukan berarti 55 Cancri ini kehilangan daya tariknya. Justru sebaliknya, karena misterinya menjadi semakin dalam. Selain komposisinya, atmosfer planet ini juga menjadi subjek penelitian yang intens. Dengan suhu setinggi itu, atmosfer yang stabil menjadi sangat sulit untuk dipertahankan. Radiasi dari bintang induknya dapat dengan mudah mengikis lapisan gas di sekitarnya. Namun, beberapa observasi menunjukkan adanya kemungkinan atmosfer tipis yang terdiri dari gas-gas ringan atau bahkan uap dari material yang menguap akibat panas ekstrim. Dalam beberapa model, bahkan diperkirakan bahwa permukaan planet ini dapat mengalami hujan batu. Bukan dalam arti harfiah seperti di bumi, melainkan kondensasi material berat yang kemudian jatuh kembali ke permukaan dalam bentuk partikel panas. Mengerikan ya. Fenomena lain yang menarik adalah distribusi panas di planet ini. Karena jaraknya yang sangat dekat dengan bintangnya,
besar kemungkinannya 55 Cancri E mengalami tidal locking. Satu sisi planet selalu menghadap ke bintang, sementara sisi lainnya berada dalam kegelapan abadi. Namun, data menunjukkan bahwa distribusi panas di permukaannya tidak sepenuhnya statis. Ada indikasi bahwa panas dapat berpindah, kemungkinan melalui aktivitas atmosfer atau bahkan melalui lautan magma itu sendiri. Artinya, planet ini bukan hanya panas, tetapi juga dinamis. Apa yang membuat 55 Cancri E begitu penting bukan hanya karena keunikannya, melainkan karena ia membuka jendela baru dalam pemahaman kita tentang bagaimana planet terbentuk. Selama ini, model pembentukan planet banyak didasarkan pada kondisi tata surya kita. Namun, keberadaan planet seperti 55 Cancri E menunjukkan bahwa alam semesta memiliki cara yang jauh lebih beragam dalam menciptakan dunia. Bahwa tidak sebuah planet harus menyerupai bumi. Bahwa dalam kondisi yang ekstrim sekalipun, struktur kompleks tetap dapat terbentuk. Dan mungkin yang paling menarik dari semua ini adalah fakta bahwa kita baru saja memulai. 55 Cancri E hanyalah salah satu dari ribuan eksoplanet yang telah ditemukan. Di luar sana masih ada dunia-dunia lain dengan karakteristik yang bahkan lebih aneh. Planet yang hujan kaca, planet yang gelap gulita tanpa cahaya bintang, atau mungkin planet yang kondisinya justru lebih ramah daripada yang kita bayangkan. Ketika kita melihat 55 Cancri E, kita tidak hanya melihat sebuah planet. Kita melihat kemungkinan bahwa alam semesta jauh lebih kreatif daripada yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin itulah pesona terbesar dari alam semesta. Karena setiap kali kita berpikir, kita sudah mengerti segalanya, alam semesta selalu menjawab, "Emang beneran gitu?"